Chapter 1451. Setelah menyetujui 3 syarat Yang Chen, pemandangan tiba-tiba menjadi harmonis kembali, dan beberapa master sekte bahkan dengan bercanda memberi selamat kepada kepala istana. Kepala istana sangat gembira hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dengan dukungan dari 10 sekte teratas, istana Chunyang tidak mungkin menurun. Tuan muda istana mereka benar-benar memuaskan sampai-sampai mereka tidak tahu harus berkata apa. Sayangnya kepala istana masih belum mengetahui di mana letak situs besar itu. Dia hanya tahu bahwa istana Chunyang sudah memiliki tanah seluas 100.000 mil, yang ratusan kali lebih besar dari istana Chunyang saat ini yang luasnya ribuan mil. Tidak hanya itu, istana Chunyang juga mendapat dukungan dari 10 sekte teratas. Bahkan jika ada perselisihan di masa depan, sekte tidak akan berani berselisih dengan istana Chunyang di situs tersebut. Khususnya, sekte mereka sendiri juga memimpin. Selama ada cukup waktu, bahkan tanpa dukungan dari sekte tersebut di masa depan, istana Chunyang juga dapat tumbuh dan menjadi sekte super yang sebanding dengan sekte-sekte tersebut. Hal berikutnya, sepertinya tuan istana tidak perlu ikut, asalkan sambutannya bagus. Kepentingan istana Chunyang telah ditentukan, tetapi 10 sekte teratas belum ditentukan. Oleh karena itu, memanfaatkan pertemuan 10 master sekte teratas, mereka harus mendiskusikan cara keluar terlebih dahulu. Membagi situs adalah satu hal, setiap orang harus mendiskusikan solusi atas perselisihan yang muncul terlebih dahulu, setidaknya mereka harus bersikap. Tempat itu adalah tempat yang berbahaya. Jika semua orang ingin menyerang satu sama lain lagi, itu tidak baik. Yang Chen tidak peduli membicarakan hal ini. Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Yang Chen hanya perlu menentukan kapan harus berangkat. Adapun tenaga kerja, 10 sekte teratas secara alami akan bersiap. Di sisi lain, di sisi istana Chunyang, Yang Chen harus memilih dengan cermat. Leluhur guru Wang Yong, guru balai penegakan hukum Meng Xian, dan penatua Gao Xian pergi bersama. Bersama Yang Chen, Gao Yue dan Gong Sunling, sudah ada 6 master panggung daceng. Masih ada 4 yang hilang dari 10 master panggung daceng yang dikatakan Yang Chen. Pasti sulit untuk pergi ke benua iblis pada tahap awal, jadi mereka harus memiliki kekuatan tempur yang kuat. Dalam hal ini, Hou Yun dan iblis pohon tua Gui Sanyu tidak dapat disangkal, ditambah kenalan lama Yang Chen, Si Kui dan Xie Sa, yang telah dipromosikan ke tahap daceng, jumlahnya tepat. Mengembangkan wilayah baru jelas merupakan kesempatan bagus untuk berlatih, jadi murid Yang Chen pasti harus ikut. Mu Bo, Hana Meng Yu, Ye Yu, Mo Chun Mei, Bei Fuyun, Chen Mo, dan Yu Yu semuanya ada di sana. Tentu saja teman-teman Yang Chen tidak akan ketinggalan. Du Qian, Wang Yuan, dan yang lainnya ingin mengikuti. Shanghai Feng harus memimpin Menara Wanbao dan tidak bisa pergi. Kalau tidak, dia harus pergi. Namun, meski begitu, Shanghai Feng juga akan bertanggung jawab atas pemindahan manusia dalam skala besar dari Istana Chunyang, dan juga akan menyusul kemudian. Murid Gao Yue dan Gong Sunling juga mengikuti untuk mendapatkan pengalaman. Selain ratusan master panggung Yuanying dan ribuan master panggung Jidan yang dipilih dengan cermat oleh kepala istana, tim Istana Chunyang semuanya telah ditentukan. 10 master sekte tinggal di Istana Chunyang selama sebulan penuh, dan kemudian semuanya diselesaikan setelah bertengkar satu sama lain. Pada awal pembagian wilayah, 10 master sekte tahap daceng tidak terlihat seperti master sekte yang sangat dihormati. Postur berkelahi, kecuali tidak berkelahi, jelas terlihat seperti 10 orang desa dan celurut di pasar sayur. Untungnya, tidak ada yang melihat pemandangan ini, jika tidak, mereka tidak tahu bagaimana mereka akan mematahkan rahangnya. Kepala istana pun mengaturnya secara diam-diam. Ketika mereka bertengkar dan berdiskusi, hanya 10 orang yang hadir, dan orang luar tidak akan melihatnya. Kurang lebih untuk mempertahankan wajah 10 master sekte. Langkah selanjutnya adalah 10 master sekte kembali ke sekte, mengatur personel yang kuat, mengatur tim, menyiapkan berbagai bahan, dan membuat segala macam rencana untuk menduduki wilayah tersebut. Semuanya dilakukan secara rahasia, bahkan orang-orang yang diutus pun diutus secara rahasia. Kecuali para pemimpin inti dari sekte-sekte besar, bahkan para tetua biasa pun tidak tahu kemana orang-orang ini pergi. Bagi dunia luar, dikatakan bahwa mereka berkultivasi dalam pengasingan. Butuh lebih dari 2 tahun bagi semua sekte besar untuk menyelesaikan persiapan mereka. Tidak mungkin, kalau warungnya besar, banyak barangnya, dan mereka harus menjaga kerahasiaan. Selalu membutuhkan waktu tertentu untuk mencakup semua aspek. Dalam hal ini, Istana Chunyang jauh lebih sederhana. Pertama, mereka bersatu. Kedua, perahunya kecil dan mudah untuk diputar. Ditambah dengan prestise pribadi Yang Chen yang tinggi, semua persiapan telah selesai kurang dari setengah tahun setelah kepergian sekte utama. Mereka telah menunggu lebih dari setahun hanya untuk berangkat. Untuk menjaga kerahasiaan, hanya satu master dari seluruh sekte yang keluar dengan senjata sihir gua abadi, dan yang lainnya dibawa masuk. Seorang master tidak akan menarik perhatian terlalu banyak orang kemanapun dia pergi. Bahkan jika dia pergi ke laut, tidak ada yang akan memikirkan hal lain. Sisi Yang Chen relatif mudah. Penduduk Istana Chunyang, Gong Sunling melambaikan tangan kecilnya, dan peta geografis sungai pegunungan menempatkan semua orang di dalamnya. Leluhur guru Wang Yong, Meng Xian, dan penatua Gao Xian tidak menghindar. Mereka memasuki peta geografis sungai pegunungan, tetapi Hou Yun dan iblis pohon tua Si Kui dan Xie Sa tetap berada di luar. Keempat orang ini, mengikuti Yang Chen untuk pergi menghancurkan dan merampok bukanlah yang pertama atau kedua kalinya. Bahkan jika orang lain melihat mereka berkencan dengan keluarga Yang Chen, diperkirakan mereka tidak akan punya ide lain. Mereka hanya akan mengira pria itu akan menderita, dan tidak akan memikirkan hal lain. Mereka berempat tetap berada di luar karena alasan ini, tetapi yang lain tidak memiliki alasan yang bagus. Omong-omong, sekte utama cukup kooperatif kali ini.
Tak perlu dikatakan lagi, 4 sekte besar Tao pada dasarnya adalah istri dan selir Yang Chen. Si Sanshan, Sun Qingsui, Si Wushuang, dan saudara perempuan Murong, dengan senjata sihir gua abadi mereka, bertemu dengan Yang Chen dan pergi ke laut bersama. Para master dari sekte lain tidak memiliki penyamaran yang baik. Mereka hanya bisa pergi ke laut sendirian dengan senjata sihir gua abadi mereka, dan kemudian bertemu dengan Yang Chen di laut. Keluarga Yang Chen tentu saja mengambil kapal Gong Sunling dan pergi melaut dengan santai. Setelah berlayar selama setengah tahun di laut, mereka akhirnya bertemu dengan ahli dari 6 sekte lainnya di sebuah pulau terpencil yang telah mereka sepakati sebelumnya. Perwakilan dari sekolah iblis Yin yang adalah Lady Fang Hua. Ketika dia melihat Yang Chen, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Sekte lain juga memiliki beberapa tetua yang telah melihat Yang Chen ketika dia menjual manual rahasia alkemis kelas 5. Hanya seorang tetua dari aliansi 4 laut dari aliansi penggarap keliling yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Yang mengejutkan adalah dia ternyata adalah seorang Grand Supreme Master. Tidak mengherankan jika aliansi 4 laut memiliki seorang guru agung-agung. Kali ini adalah masalah yang sangat penting. Diperkirakan setiap sekte telah mengirimkan seorang guru agung-agung, tetapi hanya aliansi 4 laut yang mengirimkan seorang guru agung-agung. Nak, apakah kamu Yang Chen? Ketika pihak lain melihat keluarga Yang Chen, dia langsung memasang wajah atasan senior dan menginstruksikan Yang Chen tanpa sedikit pun kesopanan. Kali ini, pergi ke laut berbahaya. Sebagai senior Anda, saya akan membuat keputusan untuk kamu. Mulai sekarang, kamu akan mendengarkan instruksiku. Chapter 1452. Aliansi 4 laut adalah aliansi penggarap nakal, dan semuanya adalah penggarap nakal. Apa itu seorang kultivator nakal? Itu adalah seorang kultivator nakal tanpa sekte. Dibandingkan dengan sekte lain, aliansi yang dibentuk oleh para penggarap nakal ini secara alami memiliki kesenjangan tertentu dalam struktur senioritas, dengan struktur organisasi yang jelas dan senioritas yang jelas dalam sekte tersebut. Justru karena alasan inilah orang-orang dari sekte lain tidak keberatan dengan perintah Yang Chen pada tahap awal, tetapi kultivator nakal dari aliansi 4 laut langsung melompat keluar. Mengetahui bahwa kondisi pertama Yang Chen adalah mendengarkan perintahnya sebelum dia mulai, master hebat ini masih melompat keluar, jelas menargetkan Yang Chen secara khusus. Begitu dia mengatakan ini, orang lain tidak memiliki apa-apa, tetapi wajah istri dan selir Yang Chen berubah, dan cara mereka memandang tuan besar pun berubah. Senior ini, saya tidak tahu apakah pemimpin aliansi Anda telah memberitahu senior tentang 3 syarat junior ini. Yang Chen tidak terlalu marah. Dia sudah menguasai panggung Dacheng. Bagaimana dia bisa sebahagia anak kecil dalam tahap pemurnian Qi? Duduk di tempat yang sama, Yang Chen tidak bergerak, tetapi bertanya sambil tersenyum dan suara yang dalam. Di mata istri dan selir Yang Chen, penguasa besar aliansi 4 laut tidak memiliki tekanan sedikitpun. Beberapa bayi kecil di tahap tengah Dacheng, bisakah mereka membalikkan langit? Di sisi lain, Nyonya Fang Hua dari sekolah iblis Yin yang memandangnya dengan aneh. Apa maksudnya ini? Orang tua ini adalah Chu Yulong, orang tua ini telah tinggal di sana selama 300 tahun di benua iblis, dan darahnya mengalir seperti sungai. Bayi kecil itu pernah ke benua iblis, tetapi pengalamannya terlalu sedikit, dan dia tidak mengetahui kekuatan benua iblis. Pada saat ini, Tuan Besar tidak punya waktu untuk memikirkan maksud dari tatapan Nyonya Fang Hua, dan langsung berkata, dengarkan perintah orang tua ini menjamin bahwa kamu akan aman. Chu Yulong memperkirakan dia tidak bisa memikirkannya. Lady Fang Hua memandangnya dengan mata penuh sarkasme dan simpati. Ketika Yang Chen berada di tahap awal Yuanying, dia menjadikannya, seorang master tahap awal Dacheng, patuh. Setelah bertahun-tahun, bahkan Yang Chen sudah berada di tahap tengah Dacheng. Seorang master tingkat tertinggi, berani memperlihatkan giginya di depan Yang Chen. Senior Chu, apakah ini kehendak pemimpin aliansimu, Ye? Yang Chen tidak menjawab dan terus bertanya dengan tenang. Ekspresi dan nada suaranya tidak berubah sedikitpun. Ye Yuan Kui, anak itu, bukanlah seseorang yang bisa memerintahku. Chu Yulong dengan dingin mendengus dan dengan acuh tak acuh berkata, aku tidak peduli apa yang dia katakan padamu. Saya tidak ingin mempertaruhkan nyawa begitu banyak pakar aliansi 4 laut pada anak seperti Anda. Petik 2. Apakah itu berarti senior Chu tidak menyetujui persyaratan yang disetujui oleh aliansi Master Ye? Yang Chen perlahan menarik senyum di wajahnya dan menatap lurus ke arah Chu Yulong saat dia bertanya. Kalau mau bilang begitu, bukan tidak mungkin. Chu Yulong duduk di hadapan Yang Chen dan berkata dengan suara keras, acara besar semacam ini tidak ada hubungannya dengan partisipasi sekte kelas 3 seperti Istana Chunyang. Jika Anda patuh, saya mungkin mempertimbangkan untuk mencari tempat untuk orang-orang Istana Chunyang untuk beristirahat. Jika kamu tidak patuh, tinggalkan peta formasi dan kembali ke tempat asalmu. Chu Yulong berkata dengan sangat belak-belakan, tetapi Yang Chen tidak langsung menjawab, tetapi melihat ke yang lain. Melihat Yang Chen menoleh, istri dan selir Yang Chen berdiri di sisi Yang Chen tanpa ragu-ragu. Lady Fang Hua juga tidak ragu-ragu dan mengikuti wanita lainnya. Tetua sekolah iblis janji dan tetua klan iblis melihat ke kiri dan ke kanan, sedikit ragu-ragu, lalu berdiri di sisi Yang Chen. Orang-orang dari sekte Dao dan klan iblis sepenuhnya berdiri di pihak Yang Chen, dan sekte klan iblis juga mendukung Yang Chen. Sekte klan iblis yang tersisa dan anggota aliansi penggarap nakal tampaknya memiliki pemahaman diam-diam dan mundur beberapa langkah. Meskipun mereka tidak secara jelas menunjukkan bahwa mereka akan berdiri di pihak Chu Yulong, hal itu juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa mereka tidak membantu kedua pihak. Mereka mungkin berencana untuk melihat bagaimana situasinya nanti. Bahkan jika kamu ingin membakar jembatan setelah menyeberangi sungai, kamu harus melakukannya setelah menyeberangi sungai. Yang Chen tiba-tiba tertawa, dan sepertinya ada ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia memandang Chu Yulong dan bertanya sambil tersenyum pahit, senior, bukankah kamu terlalu tidak sabar?
Nak, izinkan aku memberitahumu sebuah fakta. Chu Yulong tidak merasa malu sama sekali. Dia memandang Yang Chen dengan wajah penuh bimbingan. Jangan berpikir bahwa mereka akan bertarung untukmu jika mereka berdiri di sisimu. Tidak ada yang akan bertarung denganku demi istana Chu yang kecil. Di dunia ini, yang punya kepalan lebih besar adalah yang punya hak. Petik 2. Itu masuk akal. Yang Chen mendengarkan dan mengangguk berulang kali. Tidak ada sedikit pun rasa malu di wajahnya. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Anda karena telah memberitahu saya hal ini, senior. Orang bijak tunduk pada keadaan. Ekspresi Chu Yulong berubah, dan dia mengacungkan jempol pada Yang Chen. Karena kamu bisa mengucapkan kata-kata ini, kamu bukanlah salah satu dari orang-orang tua yang bertele-tele itu. Untuk alasan ini, aku akan membantumu kali ini. Patuhlah, dan ketika Anda tiba, saya secara alami akan memberi Anda tempat untuk berdiri. Petik 2. Bagus sekali, kata yang bagus. Saya masih harus berterima kasih, senior, atas bantuan Anda. Yang Chen segera tersenyum, dan matanya menyipit. Melihat kata-kata masuk akal Yang Chen, Chu Yulong akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya. Si Sanshan, yang berada di samping Yang Chen, mengerutkan kening. Dia menatap Chu Yulong dengan tatapan membunuh. Namun, meski dia sangat marah, si Sanshan tidak melakukan apapun. Suaminya masih di sini, dan si Sanshan harus memberinya muka. Faktanya, tidak hanya si Sanshan, tetapi juga istri dan selir Yang Chen tidak memberikan wajah Chu Yulong. Jika bukan karena suaminya tidak mengizinkan mereka berkelahi, mereka pasti sudah memberi pelajaran pada lelaki tua ini. Kenapa, gadis-gadis, kamu tidak yakin? Chu Yulong melihat sekeliling ke arah para wanita dan bertanya sambil mencibir, sebelum tuanmu berangkat, bukankah mereka memberitahumu untuk tidak menggunakan Grand Supreme dengan mudah? Tak satu pun dari wanita itu berbicara, tetapi mereka semua mengepalkan tangan. Chu Yulong tidak takut sama sekali. Dia langsung bertemu dengan tatapan dingin dan tajam si Sanshan dan bertanya sambil mencibir, mungkinkah periplum dingin masih ingin memberi pelajaran pada orang tua ini? Si Sanshan sangat marah. Dia hendak bergegas keluar, tapi Yang Chen menghajarnya dan berteriak, Sanshan, jangan marah. Mendengar suara Yang Chen, si Sanshan tiba-tiba menarik kembali kakinya yang hampir keluar. Dia berdiri di tempatnya dan menatap Chu Yulong dengan rasa kasihan yang sama seperti Nona Fang Hua. Kamu tua. Yang Chen bergegas ke kabin dan berteriak. Sosok Hou Yun segera muncul di geladak. Hou Yun terlihat sangat puas. Dia memegang buah persik yang setengah dimakan di satu tangan, diberi jus, dan botol anggur giok di tangan lainnya. Nafasnya berbau alkohol saat dia muncul di depan semua orang. Senior Chu Yulong mengatakan siapapun yang tinju lebih besar adalah benar. Yang Chen menunjuk ke arah Chu Yulong dan berkata kepada Hou Yun, Hou tua, tunjukkan padanya tinju siapa yang lebih besar. Chapter 1453. Bertarung. Mata Hou Yun langsung berbinar. Dia dengan santai membuang buah persik di tangannya dan mengambil pot anggur. Setelah meneguk anggur, dia membuang pot anggur yang kosong juga dan berjalan ke arah Chu Yulong dengan ekspresi bersemangat. Saya suka itu. Basis budidaya Hou Yun saat ini telah mencapai tingkat puncak daceng, dan dia hanya selangkah lagi untuk naik. Jika hanya tentang alam, dapat dikatakan bahwa Hou Yun adalah orang dengan basis budidaya tertinggi di Istana Chunyang. Bahkan iblis pohon tua Gui Sanyu tidak dapat dibandingkan dengan Hou Yun dalam hal ini. Di antara istri dan selir Yang Chen, yang paling banyak berhubungan dengan Hou Yun adalah Gong Sunling. Orang lain, termasuk Gao Yue, hanya mengetahui bahwa kekuatan Hou Yun luar biasa, bahwa dia adalah inkarnasi Raja Krai yang perkasa, dan basis budidayanya tinggi. Tentu saja Hou Yun juga terkenal di Istana Chunyang. Dalam pertempuran untuk memusnahkan Tai Tianmen, dia juga membunuh seorang master tahap puncak daceng sendirian. Selama orang yang pernah mempelajari Istana Chunyang, pada dasarnya mereka mengetahui nama Hou Yun. Chu Yulong jelas akrab dengan penguasa Istana Chunyang. Saat Hou Yun melompat keluar, dia tidak terkejut sama sekali. Ia sudah lama mengetahui bahwa ada seorang master panggung daceng yang suka bertarung di Istana Chunyang, namun ia selalu merasa rumor tersebut salah. Baru saja, Chu Yulong berkata dengan sangat terang-terangan bahwa dia ingin melanggar perjanjian. Dia tidak percaya bahwa Hou Yun, yang berada di panggung puncak daceng, tidak dapat mendengarnya di dalam kabin. Tapi Hou Yun tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya peduli tentang makan dan minum, yang tidak sejalan dengan master yang dirumorkan memiliki temperamen yang berapi-api. Dia juga seorang master yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Ketika dia melihat bahwa dia adalah master level tertinggi, dia langsung menjadi kura-kura. Dia tidak tahu bahwa Hou Yun sangat patuh karena dia berada di dekat Yang Chen. Hou Yun telah mengalami banyak pertempuran, tapi saat yang paling menyenangkan adalah saat dia pergi bersama Yang Chen. Dia tidak perlu memikirkan hal itu sama sekali. Selama Yang Chen membiarkannya membunuh, dia dapat yakin dan bersenang-senang dengan berani. Setelah itu, dia tidak perlu khawatir dengan konsekuensi apapun. Tidak nyaman baginya untuk pergi keluar sendirian. Ketika dia mengawasi 100.000 pegunungan besar, dia selalu harus berdiskusi dengan orang lain, yang merupakan hambatan. Oleh karena itu, selama dia mengikuti Yang Chen, Hou Yun pasti akan mendengarkan Yang Chen. Dia akan bertarung bagaimanapun dia diperintahkan. Jika Yang Chen tidak mengatakan apapun, Hou Yun tidak akan bergerak. Sekarang Yang Chen telah menjelaskan dengan jelas bahwa dia ingin Hou Yun memberi pelajaran pada Chu Yulong, Hou Yun segera menjadi bersemangat. Yang Chen tahu betul apa yang dipikirkan Old Hou saat dia melawan ahli agung-agung. Chu Yulong mendengarkan kata-kata Yang Chen yang bersahaja, dan hatinya juga sangat marah. Namun, dia juga orang yang licik. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia tidak bisa meyakinkan tuan nomor 1 Istana Chunyang, yang diusir oleh Yang Chen, tidak mungkin membuat Yang Chen patuh.
Tidak peduli apa, Yang Chen juga merupakan master tahap Dacheng, dan dia juga satu-satunya master alkemis kelas 5 di dunia fana. Jika dia menyerah karena beberapa patah kata, bukankah itu terlalu memalukan? Karena Grandmaster yang memiliki minat yang begitu besar, orang tua ini akan bermain denganmu. Chu Yulong berdiri dengan senyum percaya diri dan menoleh ke arah Hou Yun. Hou Yun sudah melompat ke udara, melambaikan tangan dan kakinya seolah sedang menggerakkan tangan dan kakinya. Dia tampak tidak sabar. Chu Yulong tidak mengabaikannya dan terbang langsung ke udara, berdiri 20 kaki dari Hou Yun di udara. Melihat Chu Yulong sudah siap, Hou Yun berteriak dan segera bergegas. Jarak antara keduanya tidak jauh, dan kecepatan Hou Yun sangat cepat. Dia hampir sampai di depan Chu Yulong dalam sekejap. Tinju besar Hou Yun, dengan suara angin yang tajam, menghantam langsung ke kepala Chu Yulong. Chu Yulong tidak mau menunjukkan kelemahan dan juga mengepalkan tinjunya. Dua tuan dari ras monster dan aliansi pembudidaya nakal, yang mengawasi dari kejauhan, juga menilai kekuatan aliansi Empat Laut dan Istana Chunyang. Sejujurnya, jika Chu Yulong dari aliansi Empat Laut benar-benar berhasil, mereka tidak keberatan menyingkirkan Yang Chen dan Istana Chunyang. Jadi bagaimana jika dia adalah master alkemis kelas 5, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan wilayah besar di benua iblis? Yang Chen benar-benar membiarkan Hou Yun dan Chu Yulong bertarung, kedua tuan itu mencibir dalam hati mereka. Chu Yulong adalah seorang master yang telah terkenal selama lebih dari 1000 tahun. Reputasi Hou Yun hanya bertahan beberapa ratus tahun. Keduanya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Terlebih lagi, Chu Yulong adalah seorang master yang hebat, setidaknya di tingkat manusia abadi kelas 2, tetapi Hou Yun hanya berada di puncak tahap Dacheng. Sekilas terlihat jelas mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Dalam hati mereka, tantangan Hou Yun terhadap Chu Yulong tidak lebih dari belalang sembah yang mencoba mengguncang pohon. Mungkin Yang Chen menginginkan alasan yang masuk akal untuk mundur. Mereka berharap dalam pertempuran ini, Hou Yun tidak akan terlalu jelek oleh Chu Yulong. Jika tidak, jika Yang Chen menolak untuk mengeluarkan formasi, Chu Yulong tidak akan berani melakukan apapun pada Yang Chen. Saat kedua tinju bertabrakan, kedua tuan yang sedang menonton sepertinya melihat adegan Hou Yun dikirim terbang. Namun, situasi selanjutnya membuat kedua tuan yang menonton langsung itu melebarkan mata dan mulutnya, dan tidak bisa lagi menutupnya. Boom, kedua tinju itu bertabrakan, dan sesosok tubuh terbang seperti bola meriam. Namun, sosok yang terbang bukanlah Hou Yun, yang diremehkan oleh kedua tuan itu, melainkan tuan besar Chu Yulong, yang masih sangat sombong beberapa detik yang lalu. Tidak hanya itu, tinju yang digunakan Chu Yulong dan Hou Yun untuk saling memukul sudah menjadi merah dan bengkak. Sepertinya ada suara retakan kecil yang hampir tak terdengar di tengah benturan tinju yang besar. Kedengarannya seperti suara patah tulang. Orang-orang yang hadir semuanya adalah ahli panggung Dacheng. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengar suara ini? Namun, tidak seperti keluarga Yang Chen, yang tampaknya memiliki ekspresi alami, bahkan Master Sekolah Iblis Janji pun terkejut. Karena instruksi ketat Ye Zhenxiong, Master Sekolah Iblis Janji masih berdiri di sisi Yang Chen, tetapi ini tidak berarti bahwa dia optimis terhadap Yang Chen dan Hou Yun. Namun, penampilan Hou Yun sangat jahat sehingga dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hou Yun tidak berhenti setelah satu pukulan. Yang Chen berkata bahwa dia akan memberitahu Chu Yulong tinju siapa yang lebih besar. Bagaimana satu pukulan bisa mengetahui segalanya? Oleh karena itu, meskipun Chu Yulong sudah terbang, Hou Yun masih mengikuti sosoknya dalam sekejap. Selanjutnya, sekelompok master hanya melihat adegan Hou Yun meraih Chu Yulong, sang master hebat, dan menendangnya. Saat menghadapi Chu Yulong, Hou Yun sama sekali tidak sopan. Wajah, tubuh, dada, dan punggungnya, dimanapun, Hou Yun menyambutnya. Itu hanyalah serangkaian pukulan dan tendangan. Setelah serangkaian pukulan, Chu Yulong, yang masih berpura-pura menjadi anjing, menjadi berantakan dengan hidung hitam, wajah bengkak, dan dagu bengkok. Dingin, orang tua ini meminta pemukulan. Hou Yun memarahi tanpa ampun sambil memukulinya, beraninya kamu berbicara dengan tuan mudaku seperti ini. Apakah kamu buta? Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda tinju siapa yang lebih besar. Petik 2. Chapter 1454. Chu Yulong bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum serangkaian pukulan mendarat padanya. Setiap pukulan dan tendangan Hou Yun membawa kekuatan yang mengguncang organ dalam. Mereka kebetulan menyebarkan nafas yang nyaris tidak bisa dikumpulkan oleh Chu Yulong. Tidak peduli seberapa besar keinginan Chu Yulong untuk melawan, dia tidak berdaya. Setelah terus-menerus memukuli Chu Yulong selama setengah jam, Hou Yun akhirnya berhenti. Dia memutar lehernya, mengeluarkan suara retak, dan menatap tajam ke arah Chu Yulong di bawah kakinya. Pada saat ini, Chu Yulong tidak lagi memiliki peran sebagai ahli tertinggi pada awalnya. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi genangan lumpur. Wajahnya memar, dan matanya bengkak seperti buah persik. Hanya ada satu celah tersisa, dan dia bahkan tidak bisa melihat matanya. Berbaring di tanah, Chu Yulong hanya bisa mengeluarkan beberapa erangan yang tidak berarti. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Setelah Hou Yun berhenti menyerang beberapa saat, Chu Yulong akhirnya memulihkan nafasnya. Dia memaksakan dirinya untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya, dan baru pada saat itulah dia mendapatkan kembali semangatnya. Memar di tubuh dan wajahnya juga hilang dengan cepat setelah kekuatan spiritual menyembuhkannya, dan dia kembali ke penampilan aslinya. Namun, saat dia memulihkan sedikit ki primordialnya, Chu Yulong berteriak dengan marah dan mengeluarkan pedang terbang natal miliknya. Matanya merah, seolah sedang menatap musuh yang membunuh ayahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pedang terbang menebas Hou Yun. Wajah tenang Hou Yun tiba-tiba pecah, dan senyuman yang membuat bulu kuduk para penonton berdiri tegak muncul. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, dan ada sebuah tongkat emas di tangannya.
Tongkat emas ini awalnya adalah senjata ajaib yang telah disempurnakan sendiri oleh Hou Yun. Tidak ada ciri yang jelas dari senjata ajaib, kecuali satu hal, yaitu bobotnya. Tongkat Hou Yun pada awalnya beratnya ratusan ribu kilogram. Sambil menunggu sekte utama bersiap, Gao Yue sedikit bosan, jadi dia menyempurnakan tongkat Hou Yun untuknya lagi. Selama bahan bermutu tinggi yang diperoleh Yang Chen dari Taitianmen cocok, Gao Yue tidak akan ragu untuk menggunakannya dan menyempurnakan semuanya menjadi batang baru ini. Setelah dimurnikan, berat batangnya langsung melebihi 1 juta kilogram. Terlebih lagi, Gao Yue mengetahui ciri-ciri Hou Yun, jadi tongkat besar yang dia sempurnakan khusus untuknya memiliki ciri lain, yaitu keras. Tongkat yang berat dan keras itu sesuai dengan keinginan Hou Yun. Sambil memegang tongkat baru ini, dia tidak sanggup berpisah dengannya. Sebelumnya, Yang Chen hanya mengatakan bahwa dia akan memberitahu Chu Yulong tinju siapa yang lebih besar. Oleh karena itu, Hou Yun tidak membunuh Chu Yulong, dia juga tidak menggunakan harta sihir apapun. Sekarang Chu Yulong menjadi marah karena dipermalukan dan menggunakan pedang terbang, Hou Yun tidak dapat disalahkan karena menggunakan senjatanya. Dengan mengayunkan gada, udara mengeluarkan suara mendengung yang dalam dan menakutkan, dan orang dapat mendengar kekuatan yang terkandung di dalamnya. Pada saat ini, Chu Yulong sangat malu sehingga sulit baginya untuk menyarungkan pedangnya. Sebelumnya, dia begitu sombong dan penuh omong kosong, namun pada akhirnya, dia dipukuli habis-habisan oleh pukulan Hou Yun. Dia hampir pingsan. Bagaimana mungkin wajahnya masih tersisa? Dia adalah ahli tertinggi, tapi kali ini, dia benar-benar kehilangan seluruh wajahnya. Yang Chen dengan santai memanggil seseorang dan membuatnya kehilangan reputasinya. Jika dia tidak membunuh Hou Yun, bagaimana dia, Chu Yulong, bisa menghadapi Yang Chen, seorang junior? Namun, Chu Yulong menjadi marah karena malu dan ingin membunuh Hou Yun, tetapi itu tidak berarti bahwa orang-orang dari aliansi empat laut di belakangnya juga ingin melakukan hal yang sama. Chu Yulong adalah seorang ahli agung-agung. Dia mematuhi perintah aliansi Master Ye dari aliansi empat laut, tapi bagaimanapun juga, Chu Yulong bukanlah orang yang bisa menutupi langit dengan satu tangan di antara para ahli yang dikirim oleh aliansi empat laut kali ini. Itu hanya karena jika masalah sebelumnya berhasil, itu akan bermanfaat bagi aliansi empat laut, jadi orang-orang itu menoleransi dia untuk maju dan menjadi penjahat. Tapi sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, Yang Chen dengan jelas menunjukkan kekuatan Istana Chunyang, dan sebagian besar sekte berada di pihak Istana Chunyang. Jika Chu Yulong terus mengganggu tanpa henti seperti ini, mungkin aliansi empat laut akan menjadi orang pertama yang dikeluarkan dari aliansi yang telah didirikan belum lama ini. Mengeluarkan mereka dari aliansi mungkin merupakan hukuman yang ringan. Mungkin 9 sekte dan Istana Chunyang akan berurusan dengan aliansi empat laut bersama-sama. Bagaimanapun, dengan berkurangnya satu bagian manfaat, setiap orang bisa mendapat bagian yang lebih besar. Chu Yulong sialan ini, apakah dia benar-benar berpikir bahwa semua orang di dunia harus memberinya wajah karena kultivasinya yang tinggi? Tidakkah dia melihat bahwa semua orang dari Sekte Dao dan Sekte Iblis mengikutinya dengan patuh? Apakah tidak ada ahli agung-agung di Sekte Dao dan Sekte Iblis? Apakah dia benar-benar mengira Yang Chen, seorang alkemis kelas 5, adalah seorang vegetarian? Saudara Chu, hentikan. Saat pedang terbang Chu Yulong terbang, sesosok muncul tidak jauh dari sisi Chu Yulong dan berteriak keras ke arah Chu Yulong. Sayangnya, Chu Yulong, yang sekarang marah karena terhina, hanya memperhatikan Hou Yun, yang telah mempermalukannya. Pada saat ini, meskipun Tuhan berteriak agar dia berhenti, itu tidak ada gunanya. Jika dia tidak membunuh Hou Yun, dia tidak akan menjadi manusia. Namun, Chu Yulong, yang dipenuhi amarah dan rasa malu, tidak menyadari cahaya haus darah yang tiba-tiba keluar dari mata Hou Yun. Dia bahkan menjulurkan lidahnya untuk menjilat bibirnya, dan wajahnya dipenuhi senyuman jahat penantian. Tetapi bahkan jika dia melihatnya, pada saat ini, Chu Yulong mungkin tidak terlalu peduli. Chu Yulong tidak memperhatikan detail kecil ini, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak menyadarinya. Setidaknya orang yang baru saja muncul dengan jelas melihat ekspresi Hou Yun yang menantikan pembunuhan, dan juga melihat hilangnya ketenangan Chu Yulong. Sebagai pengamat, terkadang lebih mudah melihat sesuatu dengan jelas dibandingkan orang-orang yang terlibat. Chu Yulong dipukuli oleh Hou Yun ketika dia tidak bersenjata. Bisakah dia membalikkan keadaan segera setelah menggunakan pedang terbang? Ekspresi haus darah di wajah Hou Yun bukanlah palsu, tapi ekspresi bawah sadar yang jelas. Hou Yun sudah memutuskan untuk membunuh. Diperkirakan selama dia bergerak, Chu Yulong akan mati. Namun dalam situasi ini, orang yang muncul tidak berani maju membantu. Jika ada kesalahpahaman, masalahnya akan menjadi lebih serius. Grandmaster Yang, saya mengakui kesalahan saya. Mohon bermurah hati. Terburu-buru, sosok yang baru saja muncul itu sangat teliti. Dia langsung menilai siapa yang memberi perintah. Dia segera membungkuk pada Yang Chen dan mengucapkan beberapa kata baik dengan suara rendah. Yang Chen adalah orang yang akan menghormati orang lain 10 kali lipat jika Anda menghormatinya. Kini, sikap orang tersebut masih bisa diterima. Terlebih lagi, jika Chu Yulong terbunuh, Istana Chunyang akan memiliki satu musuh lagi dari aliansi empat laut, sebuah aliansi pembudidaya super nakal. Itu akan lebih merugikan daripada menguntungkan Villa Chunyang. Dalam sekejap, Yang Chen telah membuat keputusan. Namun, menyelamatkan nyawa Chu Yulong tidak berarti bahwa Chu Yulong tidak perlu membayar harga apapun. Dia berani menunjuk hidung si Sanshan dan memarahinya. Tidak peduli apa, dia harus membuatnya menderita rasa sakit yang tak terlupakan. Old Hou, kirim dia untuk naik. Memikirkan hal ini, Yang Chen menahan amarahnya dan berteriak pada Hou Yun. Chapter 1455. Chu Yulong adalah master tingkat tertinggi. Kekuatan aslinya jauh melebihi tingkat kenaikan.
Artinya, selama dia mau, dia bisa memicu kesengsaraan surgawi dan naik kapan saja dan di mana saja. Yang Chen tidak ingin membunuh Chu Yulong, tetapi dia tidak ingin menghalangi Chu Yulong. Karena Chu Yulong memiliki kekuatan untuk naik, dia akan dikirim ke dunia spiritual agar dia tidak menghalangi di depannya. Hou Yun sudah berencana untuk membunuh Chu Yulong, tapi kata-kata Yang Chen membuat Hou Yun berubah pikiran dalam sekejap. Hou Yun yang telah terprovokasi dan mengungkapkan niat membunuhnya hanya bisa membiarkan Yang Chen melepaskan lawan di depannya. Dia bisa saja terhindar dari hukuman mati, tapi dia tidak bisa lepas dari hukuman. Bukankah Yang Chen mengatakan bahwa jika dia mengirimnya untuk naik, dia akan dipaksa menggunakan kekuatan tingkat tertinggi dan memicu kesengsaraan surgawi. Masalah ini bukanlah masalah bagi Hou Yun. Namun, Hou Yun tidak rela melepaskan orang ini. Yang Chen baru saja memintanya untuk mengirim Chu Yulong untuk naik, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa menyakiti Chu Yulong. Melihat bahwa Chu Yulong, yang marah karena dipermalukan, telah mengendalikan pedang terbang untuk menyerangnya, Hou Yun sekali lagi tertawa jahat. Dia tiba-tiba mengayunkan tongkat besar di tangannya dan menghantamkannya dengan keras ke pedang terbang yang menyerangnya. Pedang terbang Chu Yulong adalah pedang terbang miliknya sendiri. Itu telah ditempa selama ribuan tahun sejak dimurnikan. Sumber daya finansial super dari Forces Alliance juga memungkinkan dia memilih material senjata ajaib paling canggih sejak awal. Butuh ratusan tahun untuk menyempurnakan Life Flying Sword ini. Namun, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh Chu Yulong adalah bahwa tongkat besar Hou Yun adalah kombinasi bahan terkeras di dunia dan senjata ajaib yang disempurnakan secara pribadi oleh Gao Yue. Belum lagi beratnya jutaan pound, hanya bahan terkeras yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh orang Taitian selama puluhan ribu tahun yang digunakan di dalamnya. Dalam hal kekerasan, bahkan jika dia tidak menggunakan Xiao Tian, pedang abadi pedang Yang Chen tidak dapat meninggalkan jejak di atasnya. Weng, ding, setelah suara teredam dari sesuatu yang merobek udara, suara benturan senjata yang jelas dan merdu terdengar. Ca, percikan terbang ke segala arah, disertai dengan pekikan darah Chu Yulong yang mengental. Pedang terbang Natal yang telah disempurnakan dengan cermat oleh Chu Yulong selama lebih dari 1000 tahun langsung dipecah menjadi dua. Kebencian Chu Yulong hanyalah melepaskan kekuatan manusia abadi. Jika bukan karena formasi penindasan di tubuhnya, dia akan memicu kesengsaraan surgawi. Dalam pikirannya, bahkan jika Hou Yun tidak mati, setidaknya dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Dia tidak menyangka tongkat besar Hou Yun akan begitu berat dan keras. Saat pedang terbang dan tongkat besar itu bertabrakan, pedang itu langsung patah. Chu Yulong bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengendalikan pedang terbang untuk menghindar. Pedang terbang Natal dihancurkan, dan Chu Yulong, yang pikirannya terhubung, tiba-tiba mengguncang lautan kesadarannya dan berteriak. Formasi penindasan yang diatur di tubuhnya tidak dapat lagi dipertahankan dan dihancurkan. Angin dan awan segera melonjak di langit, dan awan kesusahan mulai mengembun ke segala arah. Perubahan mendadak itu mengejutkan Chu Yulong. Bagaimanapun, dia juga seorang master yang telah mengalami benua iblis selama ratusan tahun. Jika dia tidak merasa terlalu malu dan marah sebelumnya, dia tidak akan kehilangan ketenangannya. Sekarang kesengsaraan surgawi tiba-tiba, Chu Yulong harus menekan luka dan amarahnya, dan dengan serius menghadapi kesengsaraan angin yang akan turun. Bagaimanapun, Chu Yulong masih merupakan guru manusia abadi tertinggi. Bahkan jika pedang terbang Natal miliknya hancur dan akal sehatnya rusak, dia tetaplah seorang master manusia abadi. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak sendiri seperti ini, dan tidak ada master dari aliansi empat laut yang keluar untuk menengahi. Yang Chen dan yang lainnya telah mengendalikan kapal untuk terbang ke tempat yang aman untuk mengamati. Hou Yun pun menyimpan tongkatnya dan terbang menuju kapal Gong Sunling. Begitu dia sampai di kapal, dia mengambil sebotol anggur, menyesapnya, dan kemudian memelototi dua tuan yang sebelumnya tetap netral. Seorang ahli dari Sekte Iblis dan ahli dari aliansi penggarap nakal bahkan tidak berani mengatakan apapun lagi. Mereka mengambil beberapa langkah lebih dekat ke Yang Chen dan yang lainnya, menatap Hou Yun dengan rasa takut yang masih ada, dan hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Jika mereka tahu akan seperti ini, mengapa mereka berdua mau repot-repot duduk di pagar? Jelas bahwa Master Sekte telah menyetujui persyaratan Yang Chen. Melihat Chu Yulong keluar untuk memprovokasi mereka, mereka masih ingin memanfaatkan situasi ini untuk meminta lebih banyak manfaat bagi Sekte. Sekarang mereka gagal mendapatkan keberuntungan, itu membuat Yang Chen semakin mengasingkan mereka. Keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Ketika mereka kembali, mereka tidak tahu bagaimana Master Sekte akan menghukum mereka. Chu Yulong benar-benar sesuatu. Dia dikenal sebagai salah satu dari 10 ahli agung-agung dari aliansi penggarap nakal. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa selamat dari pertemuan tatap muka dengan Hou Yun, yang tidak terlalu diperhatikan oleh siapapun di Istana Chunyang. Setiap orang yang hadir adalah ahli, dan tidak ada yang buta. Jika Hou Yun tidak menunjukkan belas kasihan, Chu Yulong pasti sudah mati. Kapan Istana Chunyang memiliki ahli yang begitu kuat yang tidak kalah dengan ahli agung-agung? Meski mengkritik dalam hati, keduanya tidak berani berkata apa-apa lagi. Mereka hanya bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengatur kenaikan Chu Yulong untuk menutupi rasa malu mereka. Satu-satunya hal yang beruntung adalah mereka tidak membantu Chu Yulong sekarang. Kalau tidak, akan sulit bagi mereka untuk mundur sekarang, dan mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk kembali. Pakar baru dari Aliansi Empat Laut juga merupakan pakar agung-agung, tetapi dia tampaknya memahami situasinya lebih baik daripada Chu Yulong. Dia berdiri diam dan melihat Hou Yun memberi pelajaran pada Chu Yulong. Ia tidak berani bergerak seenaknya, karena takut menimbulkan kesalahpahaman antara Yang Chen dan orang lain. Di hadapan Yang Chen, dia langsung mengakui kesalahannya, tanpa sedikitpun rasa malu seorang senior menundukkan kepalanya kepada juniornya. Karena lengah, Chu Yulong masih mengalami luka-lukanya dan meletus dengan 120% kekuatannya.
Akhirnya, dia nyaris melewati kesengsaraan angin dan berhasil naik di depan semua orang. Namun, melihat penampilannya yang enggan pada kesengsaraan terakhir, diperkirakan lukanya tidak ringan. Selain itu, Natal Flying Sword miliknya hancur. Bahkan jika dia naik ke alam spiritual, dia membutuhkan ratusan tahun untuk memulihkan diri. Hanya karena dia berbicara kasar kepada Yang Chen, seorang ahli agung manusia abadi yang bermartabat menderita kemalangan seperti itu, terutama ketika Yang Chen jelas-jelas telah menyelamatkan nyawanya. Bagi seorang ahli agung-agung yang peduli dengan reputasinya, pertemuan seperti itu lebih buruk daripada kematian. Namun, Chu Yulong pantas menerima apa yang terjadi padanya. Aliansi Master Yi dari Aliansi Empat Laut jelas menyetujui persyaratan tersebut, namun dia masih ingin membuat masalah dengan mengandalkan senioritas dan kultivasinya. Sekarang, dia mencari Wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Tidak ada komentar lain yang cocok untuknya selain mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya. Para ahli dari Sekte Iblis tingkat 5 dan Sekte Iblis lainnya sangat senang bahwa mereka telah ragu-ragu untuk sementara waktu sebelum dengan tegas mengikuti perintah Master Sekte mereka dan berdiri di sisi Yang Chen. Hampir saja, mereka hampir melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Betapa beruntungnya, betapa beruntungnya. Senior, apakah ada orang lain yang ingin membandingkan siapa yang memiliki tinju lebih besar? Saat semua orang menyaksikan Chu Yulong naik dan masing-masing memiliki pikirannya sendiri, suara Yang Chen terdengar jelas di telinga semua orang. Nada suaranya masih tenang dan tenang, namun di telinga orang banyak, ada perasaan yang sama sekali berbeda. Chapter 1456. Dengan mutiara dan giok, Chu Yulong di depan mereka, pria tanpa mata mana yang akan melompat keluar. Belum lagi istri dan selir Yang Chen semuanya bertanggung jawab atas Sekte Dao, tidak termasuk Sekte Dao, Sekte Monster, Sekte Iblis, dan aliansi penggarap nakal yang tersisa juga akan memiliki pendapat. Tidakkah mereka melihat bahwa orang-orang dari Aliansi Empat Laut tidak mengucapkan sepatah kata pun? Betapa bodohnya orang ini untuk melompat keluar saat ini. Jika sebelumnya Chu Yulong melompat keluar karena dia tidak mengetahui kekuatan Istana Chunyang, sekarang semua orang dengan jelas melihat kekuatan Hou Yun, dan mereka masih melakukan ini, maka kepala mereka dipenuhi air. Mereka yang bisa ditunjuk sebagai penghubung oleh sekte sebesar itu, yang mana yang bukan pengkhianat? Siapa yang sebodoh itu? Dua perwakilan dari Sekte Monster dan Aliansi Penggarap Nakal, yang mengatakan bahwa mereka tidak akan membantu satu sama lain sebelumnya, juga menutup mulut mereka saat ini dan perlahan berjalan ke sisi Yang Chen. Hanya pemimpin baru dari Aliansi Empat Laut yang masih berdiri di hadapannya. Tuan Yang, saya benar-benar minta maaf. Postur pihak lain sangat rendah, tetapi pada saat yang sama, dia masih mempertahankan sikap seorang master. Masalah Penatua Chu, guru sekte benar-benar tidak tahu, mohon maafkan saya, Tuan Yang. Dia menyaksikan tanpa daya saat Hou Yun mengirim tetuanya terbang ke alam abadi, tetapi pihak lain tidak menunjukkan reaksi yang tidak biasa. Jika dia tidak selalu memiliki konflik dengan Chu Yulong, itu hanya menunjukkan bahwa ini adalah orang yang sangat licik. Yang Chen sebenarnya tidak ingin menaruh dendam pada 10 sekte teratas saat ini. Dia menarik 10 sekte teratas untuk berkonspirasi melawan benua iblis untuk mengikat mereka dan membiarkan semua orang memiliki ikatan kepentingan. Tapi ini tidak berarti Yang Chen mudah diajak bicara dan bisa mentolerir keinginan terang-terangan Chu Yulong untuk membagi kepentingan Istana Chunyang. Hanya kali ini, jika ada waktu berikutnya, silakan kembali. Yang Chen tidak sopan, dan langsung memasang postur memerintah, meninggalkan kata-kata seperti itu. Tuan Yang, yakinlah, tidak akan ada waktu berikutnya. Dengan senyum minta maaf di wajahnya, pihak lain memberikan jawaban yang sangat pasti kepada Yang Chen, jika ada yang tidak puas, saya pribadi akan mengirim dia dalam perjalanan. Badai kecil naik dengan cepat dan turun dengan cepat. Setelah itu, semua orang melanjutkan perjalanan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hou Yun terus minum di kabin, Yang Chen dan para wanita terus menikmati pemandangan di dek, dan perwakilan sekte lainnya juga duduk dengan tenang di kapal, berkultivasi dengan tenang. Bepergian adalah hal yang membosankan pada awalnya. Jika hanya keluarga Yang Chen, tentu akan lebih menarik. Tapi sekarang ada orang dari sekte lain, itu menjadi hal yang sangat memalukan. Untungnya, selain keluarga Yang Chen, orang-orang yang memenuhi syarat untuk tampil di kapal adalah tetua sekte Yang Chen atau pembudidaya kuat dari sekte lain. Oleh karena itu, keluarga Yang Chen sangat perhatian dalam hal etiket. Teh tak tertandingi dari periplum musim dingin si Sanshan dan seni teh yang nikmat, anggur berkualitas peri salju menari yang berusia berabad-abad, dan masakan indah dari peri awan mengalir Gong Sunling, yang dapat membuat orang menelan lidah mereka, membuat para tetua yang kuat ini begitu bahagia hingga mereka lupa tentang tugas mereka. Peri Bisia bahkan lebih murah hati. Pertama, di bawah indikasi Yang Chen, dia membantu Lady Fang Hua menyempurnakan senjata ajaib kelahirannya. Kemudian, segalanya menjadi tidak terkendali. Para ahli sekte lainnya tampaknya tidak waspada sama sekali. Mereka mengeluarkan senjata ajaib kelahiran mereka sendiri dan meminta bantuan peri Bisia. Di antara mereka, pakar baru dari Forseas Alliance adalah yang paling proaktif. Mungkin dia ingin menggunakan metode ini untuk menutupi celah samar antara kedua sisi. Para tamu tidak menyembunyikan apapun. Dengan banyaknya ahli yang hadir, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan bertukar beberapa metode budidaya. Meskipun setiap orang berasal dari sekte yang berbeda, budidaya Jalan Agung adalah sama. Akan selalu ada bahasa yang sama. Suasananya sangat harmonis, karena semua orang akan mencari keuntungan bersama, dengan arah yang sama, perselisihan kecil lainnya tidak layak untuk disebutkan. Dalam hal ini, kecepatan kapal mencapai maksimum setelah ditambahkan sayap pemisah air. Hanya butuh 8 tahun untuk sampai di benua iblis. Meskipun energi iblis dari benua iblis terputus, formasi besar di pinggirannya masih ada.
Ketika hari pembukaan, setelah memasuki benua iblis, Yang Chen dan yang lainnya tidak lagi terikat oleh sumpah iblis hati besar dan dapat memberitahu semua orang tujuan kali ini. Senior, tolong bawa murid-muridmu ke pinggiran untuk adaptasi sederhana. Setelah junior generasi muda ini selesai mengatur formasi, kamu bisa melakukan urusanmu sendiri. Yang Chen berkata dengan sopan, tetapi nadanya masih mengandung sedikit perintah. Semua orang mengatakan sebelumnya bahwa sebelum Yang Chen selesai mengatur, setiap orang harus mendengarkan perintah Yang Chen. Tentu saja, semua orang tidak keberatan. Meskipun banyak orang datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman, sebagian besar orang yang dibawa oleh sekte utama belum mengalami baptisan energi iblis sama sekali. Itu adalah cara teraman dan teraman untuk beradaptasi di sini dan menunggu Yang Chen. Sudah beberapa dekade sejak Yang Chen mengumpulkan inti dari benua iblis. Setelah energi iblis diputus, tidak ada pengisian kembali. Energi iblis yang menyelimuti seluruh benua iblis jauh lebih lemah dari sebelumnya. Namun, bahkan tingkat energi iblis ini adalah ujian besar bagi para master tahap Yuanying dan Jidan yang belum pernah ke sini sebelumnya, dan mereka tidak boleh gegabah. Sebagai pemimpin tim, terutama para veteran yang pernah mengalami pengalaman benua iblis, Si Sanshan dan Sun Qingsui harus menginstruksikan murid-murid sekte mereka sendiri, dan Gao Yue serta Gong Sunling tidak terkecuali. Tidak ada yang datang ke istana Cunyang kecuali Yang Chen dan mereka berdua. Bahkan Hou Yun hampir kehilangan ketenangannya, apalagi orang lain. Yang Chen menginjakkan kaki di jalan untuk mengatur formasi penyerapan sendirian. Tidak mungkin, kecuali Yang Chen, bahkan Gong Sunling tidak dapat mengatur formasi ini. Selain itu, meskipun tidak ada energi iblis yang melimpah, semua binatang buas itu adalah penguasa tingkat keabadian manusia. Yang Chen tidak mau membiarkan istri dan selirnya mengambil risiko. Inti dari formasi penyerapan adalah manik iblis dari tanaman anggur iblis terhebat. Dengan manik iblis besar ini sebagai intinya, dan 8 manik iblis yang relatif lebih rendah di sekitarnya sebagai tambahan, sebuah formasi untuk menyerap energi iblis diatur. Hanya manik-manik iblis ini, kecuali Yang Chen, selama orang lain menyentuhnya, diperkirakan mereka tidak dapat lepas dari konsekuensi penyimpangan kultivasi. Jika masih ada orang di dunia ini yang mampu menahan kekuatan 9 manik iblis ini, mungkin saudara angkat Yang Chen, Li Cheng, adalah satu-satunya selain Yang Chen. Dari segi efeknya saja, formasi untuk menyerap energi iblis ini adalah yang terbaik yang diatur di inti asli benua iblis, tetapi juga yang paling berbahaya. Entah bahaya apa yang akan dihadapi Yang Chen saat mengatur formasi. Terakhir kali dia beruntung, pohon anggur iblis terhebat mati, yang membantu Yang Chen. Yang Chen tidak berpikir dia bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu kali ini. Chapter 1457. Namun, meski ada lebih banyak bahaya, Yang Chen masih harus mengatur formasi. Tujuannya kali ini, selain menemukan situs yang cocok untuk istana Cunyang dan sekelompok sekutu, tujuan utama Yang Chen adalah untuk membawa binatang buas ini ke benua iblis. Manik iblis yang dibiarkan oleh monster tingkat manusia abadi jelas merupakan hal baik yang akan membuat orang gila. Bahkan manik iblis biasa pun bisa menjadi bahan baku utama pil 100 tahun setelah pemurnian. Manik-manik iblis tingkat manusia abadi ini jelas merupakan bahan utama terbaik untuk pil 1000 tahun. Untuk Yang Chen dan istri serta selirnya, pil 100 tahun dan pil 1000 tahun tidak diperlukan untuk saat ini. Faktanya, hal ini, bagi para kultivator yang bisa naik dengan kekuatannya sendiri, pada dasarnya tidak ada kebutuhan khusus. Satu-satunya hal yang berguna adalah beberapa orang miskin yang berada di akhir masa hidupnya tetapi masih belum mampu menerobos. Mungkin orang-orang licik itu juga membutuhkannya. Yang diinginkan Yang Chen bukanlah pil 100 tahun yang sederhana. Faktanya, Yang Chen sudah menjual resep pil ini. Selama sekte utama dapat menemukan cara untuk memurnikan manik iblis, mereka dapat memurnikan pil jenis ini dalam jumlah besar di benua iblis. Dan metode untuk memurnikan manik iblis, pada kenyataannya, selama waktu berlalu, mereka akan segera menemukan bahwa selama itu ditempatkan di sana, ki iblis akan secara otomatis diserap oleh formasi penyerapan yang diatur oleh Yang Chen. Yang Chen tidak memiliki keuntungan dalam pil 100 tahun, tetapi tujuan Yang Chen bukanlah pil 100 tahun yang sederhana untuk meningkatkan basis budidaya. Jika dia ingin meningkatkan basis budidayanya, dia bisa langsung mengambil manik iblis, tidak perlu menambahkan langkah alkimia. Yang dihargai Yang Chen adalah esensi kehidupan yang terkandung dalam manik iblis. Alasan kenapa bisa meningkatkan basis budidaya secara alami karena manik iblis mengandung banyak esensi kehidupan. Ini adalah kristal kehidupan dari binatang iblis itu. Itu jelas merupakan hal baik yang hanya bisa ditemui. Di pavilion rahasia Istana Cunyang, Yang Chen pernah menemukan resep pil panjang umur, yaitu sejenis pil yang disimpulkan oleh nenek moyang Istana Cunyang berdasarkan dugaannya sendiri, yang mempunyai efek memperpanjang umur. Setelah analisis cermat Yang Chen, dia memiliki peluang sukses 50%. Namun, menyempurnakan pil panjang umur membutuhkan 2 jenis benih api kelas 7 dengan sifat yang berlawanan untuk dimurnikan pada saat yang bersamaan. Api sejati yang murni kelas ke-7 dan api sejati yin murni telah dikumpulkan oleh Yang Chen dan sekarang disimpan di tungku roh yang dalam. Dengan kemampuan Yang Chen dalam mengendalikan api, ditambah dengan bantuan roh naga selama pemurnian, keberhasilan Yang Chen dalam pemurnian dapat meningkat setidaknya sebesar 5%. Tidak ada masalah besar pada benih api dan pengendalian api. Yang tersisa hanyalah masalah material. Setelah bertahun-tahun dijarah oleh Yang Chen, barang-barang yang dia peroleh dari istana keluarga Zhao dan istana Tai Tianmen bertambah, hampir tidak memenuhi persyaratan untuk menyempurnakan pil pemanjang kehidupan. Namun, bagian terpenting dari pil pemanjang hidup adalah esensi kehidupan. Hal-hal yang dapat memperpanjang umur bukanlah sesuatu yang dapat menyembuhkan luka dan meningkatkan kekuatan spiritual. Kecuali beberapa materi surgawi yang langka dan harta duniawi, mereka bahkan lebih langka daripada harta yang dapat meningkatkan akar roh yang diperoleh dari kultivator.
Untungnya, setelah Yang Chen mendapatkan lusinan manik iblis dari tanaman anggur iblis, dia tahu bahwa dia telah menemukan solusinya. Manik iblis biasa tidak cukup kuat, bahkan jika itu adalah manik iblis kelas 1, itu hanya dapat meningkatkan basis budidaya, tetapi manik iblis tingkat keabadian manusia sudah memiliki esensi kehidupan yang dibutuhkan Yang Chen. Semua binatang buas di inti benua iblis memiliki level ini, dan Yang Chen yakin bahwa mereka akan memiliki manik iblis pada mereka. Yang diinginkan Yang Chen adalah manik iblis pada binatang buas ini. Dari tepi benua iblis ke inti, bahkan jika Yang Chen memiliki pesawat ulang-alik, butuh waktu lebih dari 1 tahun. Saat melewati berbagai tempat, Yang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa konsentrasi ki iblis telah turun setidaknya 30%. Sebaliknya, bahkan jumlah binatang iblis tampaknya telah berkurang banyak, namun Yang Chen tidak melihat mayat binatang iblis. Yang terpenting, dia tidak melihat seorang kultivator di sepanjang jalan. Ketika Yang Chen bergegas ke pinggiran area inti aslinya, dia melihat pemandangan yang berbeda. Awalnya, semua binatang diam-diam tinggal di wilayah mereka sendiri, menyerap ki iblis, dan kemudian terus berkembang biak, tampak tenang dan teratur, tetapi sekarang, Yang Chen tidak dapat melihat satupun binatang buas. Semua binatang telah pergi ke suatu tempat. Tidak ada ki iblis yang melimpah di sini. Meskipun konsentrasi ki iblisnya masih kuat, itu pasti akan menghasilkan pertarungan yang kuat. Situasi ini normal terjadi, dan Yang Chen sudah siap secara mental. Jika tidak, puluhan ribu monster tingkat manusia abadi sudah cukup untuk dengan mudah mengirim Yang Chen ke neraka. Dengan sampul piala jasper penuangan laut, Yang Chen dengan hati-hati menyelinap lebih dalam. Setelah berjalan jauh ratusan mil, dia akhirnya melihat keberadaan binatang buas secara sporadis, yang semuanya tampak sangat kuat. Namun, binatang buas ini diam-diam menyerap ki iblis, tetapi tidak ada reproduksi lagi. Semakin dia pergi ke inti, semakin kuat binatang yang dia lihat, tentu saja, semakin sedikit jumlahnya. Semua binatang berhenti berkembang biak, dan semuanya tergeletak di tanah dengan malas menyerap ki iblis. Di posisi inti, orang yang menggantikan pohon anggur iblis terhebat juga berbohong dengan malas, seolah-olah tidak ada roh sama sekali. Tapi Yang Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan Earth Immortal kelas 1, dan bahkan gerakannya jauh lebih ringan, karena takut ketahuan. Formasi yang akan diatur untuk menyerap ki iblis telah selesai. Setelah Yang Chen menyempurnakannya dengan hati-hati, itu menjadi 36 bendera formasi. Ini bukanlah formasi biasa yang hanya menyerap ki iblis. 36 bendera formasi dibuka, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan formasi pelindung yang sangat kuat. Formasi untuk menyerap ki iblis ini adalah prinsip referensi Yang Chen pada formasi besar penindasan esensi tak terbatas langit dan bumi, tetapi kekuatan spiritual yang diserap diubah menjadi ki iblis. Sebagai mata dari formasi, itu adalah manik iblis besar dari tanaman anggur iblis terhebat. Di bawah pengaruh ki iblis Yang Chen saja, manik iblis itu berukuran hampir puluhan kaki. Di sekelilingnya ada 8 manik-manik iblis yang relatif kecil yang tersebar di 8 arah. Meski kecil, masing-masing berdiameter 2 kaki. Mata formasi tersebut adalah mata khusus dari formasi besar penindasan esensi tak terbatas langit dan bumi. Setelah diaktifkan, itu akan mengumpulkan semua ki iblis ke segala arah. Ki setan berbeda dari kekuatan spiritual. Ia memiliki bentuk dan substansi, bahkan tidak perlu ditata di berbagai tempat. Mirip dengan formasi besar penindasan esensi tak terbatas langit dan bumi, setelah formasi diaktifkan, formasi itu tidak akan berhenti kecuali tidak ada lagi ki iblis yang dapat diserap. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, itu tidak akan mampu menghancurkan formasi. Itu sama bahkan untuk Earth Immortal kelas 1. Kita harus tahu bahwa formasi ini awalnya dikembangkan oleh Dewa Surga dari alam spiritual, dan junior seperti Dewa Bumi benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Wus apapun 36 bendera formasi dengan cepat menyebar ke seluruh makhluk abadi bumi, sepenuhnya mengelilingi inti baru. Kemudian, formasi tersebut segera diaktifkan. Chapter 1458. Perubahan yang tiba-tiba dan drastis, dengan basis budidaya binatang buas, bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya. Dalam sekejap, semua binatang di area tertentu tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah inti. Orang-orang yang masih bisa tinggal di area inti saat ini dan spesies binatang inti baru belum diusir hanya dapat dijelaskan dengan satu fakta. Artinya, bahkan jika orang-orang ini tidak dapat mengalahkan spesies binatang inti yang baru, mereka pasti dapat melawan binatang spesies inti secara setara atau tidak jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kalau tidak, mereka pasti sudah dibunuh atau diusir sejak lama. Mata dari begitu banyak binatang kuat semuanya berkumpul di sini. Jika itu adalah guru biasa, atau bahkan guru tertinggi biasa, mereka pasti akan ketakutan. Untungnya, Yang Chen memiliki pengalaman ditatap oleh dewa yang maha kuasa yang tak terhitung jumlahnya, jadi pemandangan kecil ini tidak ada di matanya. Dia bersembunyi di bawah piala jasper laut yang terbalik dan dengan kekuatan seni rahasia 3 kemurnian, dia tidak akan ditemukan oleh para binatang buas. Selama Yang Chen melakukan gerakan yang cukup kecil, dia bisa pergi dengan selamat. Pergerakan bendera formasi mengaktifkan formasi, menutupi jejak Yang Chen. Perhatian semua binatang terfokus pada formasi yang diaktifkan. Tidak perlu merasakannya, selama mereka bisa melihat dengan mata telanjang, energi iblis hitam di sekitarnya mulai berkumpul menuju sisi ini. Spesies binatang inti tingkat abadi bumi adalah yang pertama menemukannya, tetapi ia segera tertarik dengan pemandangan di depannya dan tidak lagi peduli dengan hal lain. Energi iblis mulai berkumpul ke arahnya, dan para binatang, yang secara alami sensitif terhadap energi iblis, bahkan merasakan konsentrasi energi iblis di sekitar mereka mulai meningkat dalam sekejap. Itu belum dilengkapi dengan energi iblis selama beberapa dekade, bagaimana mungkin perubahan ini tidak membuatnya gembira. Menyadari bahwa ada mata yang tamak dari binatang lain, spesies inti binatang itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan peringatan.
Semua orang berada di area inti, dan energi iblis baru saja mulai berkumpul. Bahkan binatang di sekitarnya menemukan bahwa konsentrasi energi iblis di sekitar mereka mulai meningkat. Di bawah ancaman spesies inti binatang, tidak ada perubahan. Semua binatang mulai tenang dan perlahan merasakan energi iblis yang tidak berubah dalam waktu lama. Memanfaatkan kesempatan ini, Yang Chen mulai mundur perlahan ke pinggiran. Kecepatannya tidak terlalu cepat, hampir bergerak inci demi inci. Formasi tersebut telah diaktifkan, dan diperlukan setidaknya beberapa dekade untuk menjadi efektif sepenuhnya. Yang Chen tidak bisa tinggal di sini dan membuang waktu. Ketika Yang Chen menghabiskan 2 bulan penuh bergegas ke pinggiran area inti, kecepatan berkumpulnya ki iblis ke arah ini telah berubah dari filamen menjadi tetesan. Sejauh mata memandang, ada pita hitam pekat yang melayang menuju area inti. Perubahan ki iblis bahkan menarik banyak binatang buas yang melarikan diri ke wilayah lain di benua iblis. Setidaknya Yang Chen telah melihat tidak kurang dari 10 pasang binatang, bergegas ke area inti dari arah yang dia lewati. Binatang buas ini telah bersembunyi di suatu tempat sebelumnya, dan ketika mereka menyadari perubahan energi iblis, mereka segera kembali untuk merebut wilayah tersebut. Sekarang masih merupakan waktu ketika konsentrasi ki iblis perlahan meningkat, Yang Chen tidak terburu-buru membunuh binatang buas saat ini untuk mendapatkan manik menyedihkan iblis. Tanpa ancaman dari binatang buas, Yang Chen langsung mengemudikan pesawat ulang-alik dan dengan cepat bergegas ke tempat di mana sekelompok besar orang ditempatkan. Kali ini, Yang Chen telah pergi selama lebih dari 2 tahun, tetapi orang-orang dari sekte utama tidak pernah menunjukkan praktik merobek perjanjian lagi. Mereka semua diam-diam beradaptasi dengan energi iblis. Mereka yang tidak datang ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman tidak pernah mengira akan ada situasi seperti itu di sini. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan memicu iblis dalam diri mereka setelah terkena energi iblis, yang akan menyebabkan penyimpangan budidaya. Mereka yang lebih mudah beradaptasi mulai membentuk tim untuk membunuh binatang iblis. Mereka yang bertanggung jawab atas sekte utama yang belum pernah ke benua iblis akhirnya mengerti mengapa pengalaman di sini dapat meningkatkan efektivitas tempur mereka secara signifikan. Mampu bertarung dan bertahan hidup di lingkungan yang keras seperti itu, hampir bisa dikatakan bahwa tidak ada iblis batiniah yang dapat menyebabkan kebingungan bagi para ahli pengalaman. Ditambah dengan pengalaman bertahan dalam pertarungan hidup dan mati, akan menjadi lelucon terbesar jika kekuatan mereka tidak meningkat. Semua orang sangat menghargai saat ini. Mereka juga tahu bahwa Yang Chen akan mengatur formasi untuk menarik energi iblis. Mungkin paling lama dalam beberapa dekade, energi iblis di sini akan diserap, dan mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk menggunakan energi iblis untuk meredam keadaan pikiran mereka. Saat ini, hanya orang bodoh yang berpikir untuk memperjuangkan wilayah bos. Penting untuk dapat membina lebih banyak master untuk sekte. Setiap orang memiliki pemahaman diam-diam tentang wilayah tersebut jauh sebelum mereka berangkat, dan Yang Chen telah memberi semua orang alasan untuk tidak memperjuangkan posisi bos. Dengan alasan ini, mereka bisa berdiri di puncak keimanan dan kebenaran. Jika mereka tidak memanfaatkan waktu ini untuk membiarkan diri mereka mengalaminya, maka mereka akan menjadi idiot di antara orang bodoh. Ketika Yang Chen bergegas kembali, apa yang dia lihat adalah pemandangan yang sedang berjalan lancar. Melihat Yang Chen telah kembali, master sebenarnya dari sekte utama semuanya datang ke sisi Yang Chen dengan pemahaman diam-diam, menunggu kabar baiknya. Faktanya, para ahli dari sekte besar telah menemukan bahwa konsentrasi iblis ki di area tempat mereka berada telah menurun secara signifikan selama setahun terakhir. Jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman, mereka harus mendalami ki iblis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Namun, tanpa persetujuan Yang Chen, tanpa jaminan keberhasilan formasi, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Formasinya sudah diatur. Melihat mata bersemangat dari para master sekte utama, Yang Chen tidak membiarkan mereka mengajukan pertanyaan dan langsung mengumumkan hasilnya. Ada ledakan kegembiraan di hati setiap orang, tapi wajah mereka tenang, tapi ada sedikit kegembiraan di mata mereka. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar formasi tersebut efektif sepenuhnya? Lady Fang Hua lah yang menanyakan pertanyaan itu, merasa sangat cemas. Ini juga merupakan pertanyaan yang semua orang ingin tahu jawabannya. Mereka semua memandang Yang Chen, menunggu jawabannya. Kesepakatan antara Yang Chen dan sekte utama adalah mereka akan mendengarkan instruksi Yang Chen sebelum formasi dibentuk. Sekarang setelah formasinya terbentuk, perjanjian itu menjadi tidak sah. Mulai sekarang, sekte utama dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Dibutuhkan waktu sekitar 30 hingga 50 tahun agar formasi ini bisa efektif sepenuhnya. Yang Chen hanya memberikan kisaran kasar, tanpa angka pasti. Namun, bagi para petani, itu hanya beberapa dekade saja. Mereka mampu menunggu. Energi iblis di sepanjang bagian terluar garis pantai akan hilang sepenuhnya dalam 1 hingga 2 tahun. Kemudian, Yang Chen mulai membimbing semua orang, senior, kalian dapat membuat pengaturan sekarang. Cepatlah ke wilayah kalian di sepanjang garis pantai dan buat pengaturan sedini mungkin. Mulailah dari garis pantai terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan bergerak ke arah daratan. Petik 2. Pada titik ini, kesepakatan antara saya dan sekte utama telah selesai. Senior, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya lagi. Sebelum semua orang dapat berbicara, Yang Chen telah mengambil inisiatif untuk menyatakan persetujuan, saya telah menyinggung Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya. Chapter 1459. Yang Chen mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran, tetapi kenyataannya, itu hanya ditujukan pada Chu Yulong dari Aliansi Empat Laut, dan Chu Yulong lah yang mengambil inisiatif untuk melompat keluar dan memprovokasi dia. Setelah melihat kekuatan Hou Yun dan menghitung keuntungan besar di pihak mereka, siapa yang peduli dengan pertemuan Chu Yulong? Bahkan orang-orang di dalam Aliansi Empat Laut memiliki banyak ketidakpuasan terhadap Chu Yulong.
Sejujurnya, bahkan sekolah iblis Yin Yang dan sekolah iblis Wuji, yang dikenal sebagai sekte iblis yang paling berubah-ubah dan berbahaya, menepati kesepakatan mereka. Sebaliknya, aliansi empat laut mereka mempunyai penjahat yang ingin melanggar perjanjian. Chu Yulong membuat mereka tidak bisa mengangkat kepala. Tidak ada yang peduli dengan pelanggaran yang dikatakan Yang Chen. Sekarang semua orang mulai mendambakan wilayah baru mereka sendiri. Sejujurnya, dengan begitu banyak orang yang tinggal di tempat sekecil itu, dan sekte iblis dulunya adalah musuh, untunglah tidak ada pertempuran skala besar. Tidak diketahui berapa banyak gesekan kecil yang terjadi. Akhirnya, semua orang menahan diri dengan baik, dan tidak ada konsekuensi serius. Sekarang mereka akhirnya bisa pergi, hati orang-orang yang bertanggung jawab akhirnya lega. Selama mereka berada di wilayahnya sendiri, semuanya akan baik-baik saja. Bahkan jika itu adalah perseteruan hidup dan mati, dalam menghadapi pembagian kue besar benua iblis, itu bisa ditinggalkan sepenuhnya. Apa yang dimaksud dengan gesekan kecil? Apalagi sampai saat ini, semuanya telah berjalan sesuai rencana yang diusulkan oleh Yang Chen saat itu, dan tidak akan ada kecelakaan di masa depan. Ini adalah hal yang paling penting. Beberapa orang yang bertanggung jawab tidak sabar untuk melihat wilayah baru yang luas dari sekte mereka. Jika Ki Iblis menghilang, bagaimana susunan besar benua iblis bisa dipecahkan? Pertanyaan itu diajukan oleh penanggung jawab aliansi empat laut. Sebelum semua orang berpisah, dia menanyakan pertanyaan yang membuat banyak orang khawatir. Susunan benua iblis tidak hanya memisahkan Ki Iblis dan binatang iblis dari dunia luar, tetapi juga berfungsi sebagai portal besar. Ketika para penggarap pergi, mereka harus bersumpah pada sumpah setan hati besar. Jika Ki Iblis menghilang pada saat itu, dan mereka harus bersumpah pada sumpah iblis hati besar, itu akan membawa masalah besar bagi para murid dari berbagai sekte. Oleh karena itu, ini juga merupakan masalah publik yang harus dihadapi setiap orang. Setelah semua binatang iblis dilenyapkan, kita bisa bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini. Yang Chen langsung memberikan solusi, sebenarnya, ketika saya memeriksa buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh keluarga Zhao, saya menemukan bahwa benua iblis dan susunan besar ini dibuat oleh keluarga Zhao. Ada cara untuk memecahkan susunan tersebut, tetapi untuk amannya, yang terbaik adalah tidak membiarkan jejak energi iblis meluap. Kekhawatiran ini sangatlah beralasan. Semua orang tahu betapa kuatnya demoniki. Begitu demoniki menyebar ke tempat lain, itu akan menjadi bencana bagi orang-orang biasa dan para kultivator biasa. Tidak ada yang mau menanggung akibatnya, dan tidak ada yang mampu menanggung akibatnya. Sekarang, dia hanya perlu menunggu semua energi iblis diserap. Semua orang tidak punya pertanyaan lagi. Ketika berita bahwa setiap sekte akan menuju ke wilayah mereka masing-masing sampai ke telinga para murid dari masing-masing sekte, hal itu segera menimbulkan ledakan sorak-sorai liar. Di bawah suasana ini, bahkan para master panggung Dacheng benar-benar melepaskan keraguan di hati mereka dan bergabung dengan barisan sorakan gila. Tidak ada yang ingin menunda waktu. Sekarang semuanya telah dilaksanakan sesuai rencana, sekte segera mulai mengumpulkan orang. Itu masih situasi beberapa master dengan senjata sihir gua abadi mereka, bergegas ke wilayah asli yang ditentukan dengan kecepatan tercepat. Istri dan selir Yang Chen tidak pergi dengan sekte mereka sendiri, tetapi tetap tinggal bersama Yang Chen. Untuk karya rintisan semacam ini, para empu panggung Dacheng ini tidak banyak berpengaruh, mereka hanya duduk diam saja. Tetapi semua sekte besar telah mengirimkan master tingkat tertinggi, dan tidak ada banyak perbedaan apakah mereka duduk di sana atau tidak. Kali ini, Istana Cunyang membuka halaman Cunyang, dan yang pertama memberitahu 4 sekte utama sekte Dao, yaitu keluarga istri dan selir Yang Chen. Tidak peduli apa yang dilakukan para wanita itu, mereka tidak melarikan diri. Sekarang setelah mereka tiba di benua iblis, mereka tentu saja harus bersama suami mereka sendiri. Di depan istri dan selirnya, Yang Chen tidak menunjukkan ambiguitas antara dia dan Nyonya Fang Hua, dan dalam hal ini, Nyonya Fang Hua jelas lebih profesional daripada Yang Chen. Hampir setiap orang memiliki ekspresi yang tidak dapat diganggu-gugat. Hanya ketika pergi, Nyonya Fang Hua menatap Yang Chen dengan kesal ketika tidak ada yang menyadarinya. Wilayah yang dipilih oleh Yang Chen untuk Istana Cunyang adalah wilayah luas di selatan tepi laut. Iklim di sana lembab dan tanahnya subur, paling cocok untuk ditinggali masyarakat biasa. Secara khusus, terdapat banyak pulau yang cocok di tepi laut, dan lautnya kaya akan hasil bumi. Sekalipun tidak ada tanaman yang bisa ditanami, mengandalkan laut saja bisa memberi makan puluhan juta orang. Khususnya, di wilayah ini dan ratusan pulau, terdapat cukup pembuluh darah spiritual, yang tentunya dapat mendukung kebutuhan beberapa sekte super. Sekarang semuanya telah menjadi wilayah pribadi Istana Cunyang. Yang Chen dan istri serta selirnya tidak perlu bergerak hati-hati di sepanjang garis pantai sama sekali. Gao Yue Gongsunling, Sun Kingsui, dan Si Sanshan tidak berbeda dengan berada di wilayah sekte Dao. Meskipun Si Wushuang dan saudara perempuan murung berada di sini untuk pertama kalinya, sebagai master panggung Dacheng, mereka telah beradaptasi setelah lebih dari 2 tahun. Mereka khawatir tidak mempunyai cukup monster iblis untuk berlatih. Leluhur Wang Yong, Gao Xian, dan Meng Xian juga menunjukkan kekuatan yang sangat dahsyat. Dengan keluarga Yang Chen menemani mereka, tidak akan ada masalah. Adapun Hou Yun dan monster pohon tua Si Kui dan Siesa, orang-orang ganas ini berharap semua binatang iblis dapat berkumpul di depan mereka. Langsung melintasi sebagian kecil benua iblis dengan kecepatan tercepat, semua orang akhirnya sampai di wilayah Istana Cunyang yang telah digambarkan. Dengan Gongsunling, semua pembuluh darah spiritual tidak dapat disembunyikan sama sekali. Sejak proses persiapan sebelum keberangkatan, Gongsunling telah menyempurnakan ribuan bendera formasi pengumpulan roh pelindung. Setiap kali dia tiba di jalur spiritual, dia akan melemparkan bendera susunan ke bawah apapun yang terjadi dan mengirim murid-muridnya untuk secara perlahan membangun susunan dan menduduki wilayah tersebut. Bagaimanapun, Istana Cunyang adalah yang pertama memulainya dan persiapannya paling memadai.
Faktanya, sebelum Yang Chen memiliki rencana ini, Yang Chen telah merencanakan distribusi seluruh istana Chunyang, mengelilingi 3 pembuluh darah spiritual super besar yang terkonsentrasi dalam jarak 1000 mil, dan pembuluh darah spiritual besar lainnya didistribusikan di sekitar dan di laut, membentuk gerbang gunung besar yang dapat menyebar hingga 90% dari seluruh wilayah. 3 pembuluh darah spiritual super besar hanya cukup untuk diambil alih oleh 3 tetua Wang Yong, Gao Xian, dan Meng Xian. Di 4 arah sekitarnya terdapat monster pohon tua Si Kui, Si Esa, dan Hou Yun. Tentu saja, Hou Yun sebenarnya bertanggung jawab atas pembuluh darah spiritual pulau di laut. Bahan-bahan yang disiapkan sudah cukup, dan semua murid tahu apa yang akan mereka lakukan, jadi ketika orang-orang dari sekte lain masih terus bergegas menyusuri garis pantai menuju wilayah mereka sendiri, Istana Chunyang telah membangun fondasi dan mulai membangun gerbang gunung yang besar. Chapter 1460. Istana murni yang berbeda dari keluarga lain. Itu sudah dipersiapkan dengan baik, sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Tidak hanya semua bahan bangunannya, tetapi juga bahan susunannya, bahkan di mana harus dibangun gerbang gunung, di mana cabang-cabangnya harus dibangun, gerbang gunung apa yang harus dibangun, apa saja cabang-cabangnya yang harus dibangun, semuanya sudah jadi. Semua medan dan medan berada dalam peta geografis sungai pegunungan Gongsunling, yang telah direncanakan oleh para empu. Bahkan di antara murid tahap Jidan yang keluar, banyak dari mereka yang sengaja menyisihkan lebih dari 10 tahun untuk mempelajari konstruksi. Banyak dari arai telah disempurnakan terlebih dahulu, selama flag arai diaktifkan. Di masa depan, jika memungkinkan, arai tetap jangka panjang akan dibangun. Hampir bisa dikatakan bahwa pembangunan halaman Chunyang kali ini, jika mereka menginginkan uang, mereka memiliki tenaga, dan mereka dapat langsung memulainya. Sekte lain tidak memiliki keunggulan ini. Semua orang tahu bahwa mereka akan membuka situs baru, tetapi di mana urat spiritual di situs tertentu, apa medannya, dan bagaimana membangunnya pada saat itu, mereka masih belum tahu. Mereka hanya bisa turun ke lokasi untuk menjelajah sebelum bisa membuat rencana dan desain sementara sesuai dengan kondisi setempat. Dibandingkan dengan Istana Chunyang, efisiensinya jauh lebih buruk. Ketika sekte yang paling dekat dengan titik awal akhirnya berpatroli di sebagian besar lokasi dan menemukan beberapa pembuluh darah spiritual yang cocok untuk membangun gerbang gunung, kompleks bangunan besar Istana Chunyang telah selesai dibangun, dan semua murid memiliki tempat yang aman dan nyaman untuk berlatih bersama, kekuatan spiritual yang melimpah. Ki iblis menjadi semakin redup. Dalam 1000 mil dari garis pantai, tidak ada ki setan sama sekali, dan semuanya menjadi normal. Para master di atas tahap Yuanying, kecuali mereka yang bertanggung jawab, hampir semuanya menginjak jejak ki iblis untuk maju ke inti langkah demi langkah, membunuh binatang iblis dan mendapatkan pengalaman pada saat yang sama. Jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa memanen beberapa manik-manik iblis. Hampir semua hewan dan tumbuhan di benua iblis telah diserang oleh ki iblis. Jika mereka ingin memigrasikan sejumlah besar orang biasa untuk tinggal di sini, belum lagi binatang iblis, keberadaan hewan dan tumbuhan ini saja sudah merupakan ancaman yang mematikan. Di daerah di mana ki iblis menghilang, sejumlah besar murid tahap Jidan, pekerjaan selanjutnya adalah memusnahkan semua hewan dan tumbuhan yang awalnya tumbuh di sini, dan kemudian menanam semua jenis tumbuhan yang telah disiapkan sebelumnya, dan pada saat yang sama melepaskan hewan yang tak terhitung jumlahnya. Sekte-sekte besar tidak akan pernah memikirkan seberapa baik persiapan istana yang murni. Hanya kualitas kebun obat yang bisa menumbuhkan tanaman biasa, istana yang murni telah menyiapkan tidak kurang dari puluhan ribu tanaman. Mereka semua melalui pemurnian pengorbanan yang paling sederhana, selama tanaman biasa dapat bertahan hidup. Pekerjaan ini memakan waktu ribuan leluhur panggung Yuanying di Istana Chunyang selama beberapa tahun. Di setiap kebun ramuan, ada banyak tanaman dari wilayah setan dan setan. Bisa dikatakan semua tanaman di dunia tumbuh dalam jumlah besar di sini. Ini semua adalah tanaman dewasa yang dia kumpulkan. Adapun bibit yang telah disiapkannya ada ribuan kosmos bak. Setelah para pembudidaya jin dan angkatan pertama memusnahkan segala jenis hewan dan tumbuhan serta menguburnya dalam-dalam, petugas tindak lanjut segera melepaskan seluruh tanaman yang ada di kebun obat dan menanamnya di tanah aslinya. Benih dari semua jenis tanaman ditaburkan di mana-mana, dan kemudian sejumlah besar cairan campuran khusus disiram. Dalam cairan ini, Mo Chunmei telah menambahkan cairan spiritual kuat yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Hal ini mempunyai dampak yang luar biasa dalam mendorong perkecambahan benih dan pertumbuhan tanaman. Tentu saja penanaman dalam jumlah besar tidak dilakukan sembarangan, namun tetap berdasarkan kondisi alam setempat untuk memilih tanaman yang paling cocok. Lahannya terlalu luas, tidak memerlukan banyak pertanian intensif, cukup penanaman dalam jumlah besar saja. Akan selalu ada yang bertahan hidup dalam pertumbuhan tanaman, dan yang bertahan terakhir secara alami adalah yang paling cocok. Banyak hewan juga ditangkap, dan hingga saat ini, ada banyak sekali murid Istana Chunyang yang dengan hati-hati mencari semua jenis hewan di wilayah asli iblis dan mengumpulkannya. Sejumlah besar budak yang kembali ke dunia sekuler dari Istana Chunyang, dalam jangka waktu beberapa dekade, diam-diam telah mengorganisir jutaan orang, menjanjikan mereka tanah, memberi mereka berbagai sumber daya, dan berkonsentrasi pada beberapa senjata ajaib gua abadi yang besar. 10 tahun setelah Yang Chen dan yang lainnya berangkat, Istana Chunyang telah mengirim sekelompok orang lain dalam perjalanan menuju benua iblis. Orang-orang ini membawa hewan yang tak terhitung jumlahnya dan banyak orang. Selama masa pembangunan Istana Chunyang yang gila-gilaan, Yang Chen dan istri serta selirnya tidak menganggur. Mereka berjalan mengitari tepi wilayah Istana Chunyang dan melepaskan puluhan ribu bendera formasi yang menandai wilayah Istana Chunyang di sepanjang jalan, dengan jelas memberitahu semua orang di sini bahwa ini sudah menjadi wilayah Istana Chunyang. Sekte utama akhirnya memilih tempat yang cocok bagi mereka untuk membangun gerbang gunung dan mulai merencanakan tampilan gerbang gunung sesuai dengan karakteristik medannya. Saat ini,
Istana Cunyang telah menyelesaikan pembangunan gerbang gunung, dan pada saat yang sama, membersihkan ribuan mil lahan di tepi pantai, yang semuanya ditanami tanaman yang sesuai dan melepaskan hewan yang sesuai. Yang terpenting, beberapa kota megah telah dibangun di lokasi yang paling cocok untuk pembangunan kota. Bahkan jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut telah selesai dibangun. Daerah dalam jarak 100 mil dari kota semuanya disemprot dengan campuran cairan spiritual dalam jumlah besar. Tanah yang subur, ditambah dengan penguburan sejumlah besar sisa-sisa hewan dan tumbuhan asli, ditambah dengan rangsangan cairan super spiritual, minyak hampir bisa diperas dengan tangan. Tanah seperti itu, dengan sedikit reklamasi, akan menjadi lahan pertanian yang bagus. Orang-orang biasa yang bermigrasi ke sini tidak perlu khawatir akan kelaparan. Setelah mereka datang dan stabil, tugas mereka adalah memiliki anak dalam jumlah besar untuk mengisi lahan kosong ini. Ketika kelompok kedua dari Istana Cunyang tiba di Istana Cunyang, sekte utama baru saja menyelesaikan pembangunan gerbang gunung. Para master mulai dengan panik membersihkan binatang iblis di sekitarnya di sepanjang aura iblis. Para murid junior mulai hati-hati menjelajahi lingkungan sekitar, mencari bahan yang cocok untuk budidaya. Saat ini, Istana Cunyang telah menyelesaikan hampir semua pekerjaan persiapan, dan semuanya sudah siap. Kumpulan murid Istana Cunyang yang tiba ini, kecuali 2 master tahap Dacheng, sebagian besar lainnya berada di bawah tahap Yuanying. Sejumlah besar murid tahap Jidan, tahap pendirian yayasan, dan tahap pemurnian Qi datang ke negeri ini dengan energi spiritual yang kaya dan mulai memperkaya Istana Cunyang. Bersamaan dengan para murid datanglah sejumlah besar budak. Budak-budak ini dijamin oleh sekte. Di bawah kepemimpinannya, masing-masing memimpin ratusan orang biasa dan mulai membentuk desa, kota kecil, kota besar, dan negara. Persyaratan sekte terhadap mereka tidak tinggi. Mereka hanya memimpin orang-orang biasa ini untuk berakar dan bertahan hidup di sini secepat mungkin. Selama mereka memiliki kemampuan, bukan tidak mungkin mereka menjadi penguasa kota atau bahkan kaisar untuk mendirikan sebuah negara. Semuanya tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.